Baik, kembali lagi bersama saya Dev Kurniati di channel Guru Pemula. Ya, selamat datang Bapak Bu Guru Cerdas dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat crossword atau teka-teki silang ya pada LMS Melajah ID. Nah, di sini saya akan menggunakan course atau kelas yang saya buat sebelumnya ya, yang hidden. Nah, itu ya. Jadi kita klik dulu kelas yang ingin kita buatkan permainan TTS ya, teka-teki silang. Nah, ini kelas yang sebelumnya sudah kita buat. Kita akan coba di topik 2 ya. Kita buat di topik 2. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah seperti biasa ya, menghidupkan mode editingnya ya, turn on editing. Kita klik. Nah, ini sudah dalam mode editing ya. Oke, kemudian di topik 2 kita coba ubah atau kita langsung saja ya, kita langsung saja berikan add activity ya. Pertama add activity, kemudian kita buat atau kita pilih glossary ya, kita pilih glossary, kemudian klik add. Oke. Nah, di sini di name kita buat kunci jawaban TTS teka-teki silang. Oke, kemudian langsung kita save and return to course ya. Oke, sudah. Nah, ini adalah menu untuk kita menyimpan kunci jawaban dari teka-teki silang yang akan kita buat. Ya. Kemudian kita klik. Kemudian di sini ada pilihan add new entry ya. Nah, kita akan membuat kunci jawaban di sini ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru silakan mempersiapkan dulu kunci jawaban untuk TTS-nya ya, yaitu berupa pertanyaan dan juga jawaban. Jadi seperti ini. Nah, saya sudah buat. Nah, di sini saya buat sedikit saja ya, cuma 6. Jadi sebagai contoh ya, jadi saya siapkan kata yang akan dimuat di TTS-nya. Jadi usahakan katanya itu berupa satu kata ya, tidak terpisahkan oleh spasi ya. Nah, kan nanti aneh, nanti TTS-nya ada spasi, ada kotak yang kosong, kan aneh ya. Jadi usahakan kata-kata itu atau istilah itu ya, jadi satu kesatuan, jadi satu kata. Misalnya di HCP, distro, ini istilah di bidang mata pelajaran saya ya. Kemudian ini untuk pertanyaannya ya. Jadi ada clue ya, biasanya kan di TS ada clue-nya ya, kuncinya. Ada bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa clue atau kunci, sehingga nanti siswa bisa menebak apa isi kotak yang ada di TTS-nya itu ya. Nah, bagaimana menginputnya ya? Nah, di sini kita kembali ke Melajah ID-nya, kemudian kita klik add new entry dulu ya, add new entry. Nah, di sini ada muncul seperti ini ya. Nah, kita copy dulu jawabannya ya. Kita blok, kemudian copy, kembali ke Melajah ID-nya, kita pastikan di konsepnya ya. Kemudian di keyword juga ya, di sini. Jadi dua ini kita copy ya. Kemudian di definition, nah baru kita copy yang menjadi kunci atau pertanyaan ya. Nah, itu misalnya ya. Setelah itu searching ya sudah. Oke, sudah masuk satu, kita masukkan lagi ya, add new entry, sampai semua yang ada di sini itu sudah masuk ke kunci jawaban kita ya. Dan ini copy,
paste ya, kemudian ini juga di paste, copy, kemudian paste. Oke, kemudian save. Nah, lakukan untuk semua kunci jawaban kita ya. Oke, lanjut. Sekarang ini, sorry, hati-hati dalam copying ya. Add new entry, kemudian paste di konsep, paste juga di keyword, kemudian pertanyaannya jangan lupa di copy, paste ya, kemudian save lagi. Kita lanjutkan lagi 3 ya. Oke, copy, add new entry, paste, kemudian kunci atau pertanyaan ya, paste, kemudian save. Oke, lanjut 2 lagi, copy jawabannya, kemudian add new entry ya, paste, sorry belum saya copy, paste, kemudian sini paste. Nah, pertanyaannya kita blok, copy, paste ya, kita save, kemudian lagi 1 ya, kita copy, kemudian add new entry ya, kemudian sini paste, di bawahnya paste juga, dan jangan lupa pertanyaannya paste di sini. Oke, sudah kita save change. Oke, sudah semua kunci jawaban dan juga pertanyaannya, clue-nya kita input. Sekarang kita kembali ke topik 2 ya, kembali ke halaman course kita. Nah, di sini kunci sudah terisi. Sekarang kita add activity lagi ya, kita add activity, kita masukkan game crossword ya, ini TTS ya, di bahasa Inggrisnya crossword itu TTS, bahasa Inggrisnya TTS itu crossword. Kita add, kemudian nah kita setting ya, kita ubah namanya teka-teki silang ASC ya. Kemudian deskripsi, silahkan kerjakan TTS berikut ini dengan baik. Kemudian yang itu dulu ya, dengan baik, jadi sebagai contoh ya. Kemudian source-nya dari glossary. Nah, select glossary-nya. Nah, di sini kunci jawaban TTS seperti glossary yang kita buat ya. Jadi kita sudah buat di sana glossary-nya, kunci jawaban TTS. Di sini mungkin banyak misalnya yang saya pernah membuat glossary jawaban TTS. Saya juga pernah buat kunci. Yang tadi saya pakai adalah kunci jawaban. Kemudian berikutnya kita cari ke bawah, cari grade ya. Bagian grade ini KKM ya. Jadi maksimalnya 100, mungkin KKM-nya 70 misalnya ya. Silakan disesuaikan dengan KKM yang Bapak Ibu inginkan ya. Kemudian open the game, ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau memang aktif terus, biarkan aja ya. Kemudian kita coba crossword option, ini dilewatkan aja. Kemudian oke, lanjut header. Oke, mungkin kita buatkan header, kita buat SMK N3 Tabanan, kemudian administrasi sistem jaringan, teka
teka-teki silang 1 misalnya ya. Kalau misalnya ada lagi teka-teki silang berikutnya ya. Kemudian di bottom semangat ya. SMK bisa. Oke. Akan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kemudian ini tidak usah. Oke. Kita cari lagi di bagian mana type setting. Ini maximum number of attend. Jadi berapa kali siswa bisa mencoba memainkan TTS ini ya. Nanti nilai yang terbesar yang akan digunakan. Di sini saya akan memberikan kesempatan 2 kali aja ke siswa ya. Kemudian show high score number of student. Jadi yang tertinggi itu yang mana, siapa aja yang akan ditampilkan. Saya akan tampilkan 3 besar ya. Jadi 3. Kemudian disable summaries, kita yes ya. Jadi setelah itu saya coba yes saja ya. Nanti kita bisa ubah settingnya. Oke, sepertinya itu aja. Jika sudah ya, jadi yang terpenting ini sih select glossary ini ya. Kemudian kita save and return to course. Oh, ini student can manually. Oh, ini aspek fungsinya sudah berubah ya. Student view this activity to complete. Nah, jadi biarkan siswa supaya mendapatkan grade ya. Require passing grade. Enggak usah ya. Student receive a grade. Silakan di save and return to course. Yang dulu kopi pengen Oke, sudah. Jadi ini kunci jawaban DTS ini masih terlihat ya, masih terlihat oleh siswa, oleh guru juga. Jadi gampang siswanya mencari kunci jawaban. Nah, untuk menyembunyikannya kita klik edit, kemudian hide ya. Nah, jadi ini statusnya hidden from student, sudah disembunyikan ya. Oke, kita coba klik teka-teki silang ASC. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian jadi ini bentuk crosswordnya cuma 1 yang mendatar ya. Jadi ini masih 1 yang mendatar, sebagian besar apa namanya, menurun ya, menurun. Kita coba mengeditnya ya, karena saya tidak apa namanya, mengatur settingannya. Saya biarkan dia random. Kalau kita coba setting lagi ya, kita coba edit setting. Nah, kita edit coba di bagian closure option. Nah, maksimum number of. Nah, ini kita coba atur ini ya, maksimum number of column the rows. Kalau kita buatkan 6, apakah ada perbedaan? Kita coba. Gimanakah jadinya? Ya, masih loading dia. Jadi mungkin itu tergantung kata-kata yang kita inputkan mungkin ya. Jadi kalau kata-katanya bisa digunakan untuk membuat teka-teki yang kompleks ya,
jadi yang mendaftar dan menurunnya sama, mungkin bisa sama. Tapi kalau sekarang kata-kata atau glossary yang kita masukkan tidak mendukung itu, ya jadinya teka-tekinya seperti yang tadi ya, siapa. Nah ini masih lama. Masih lama. Oke, sudah selesai. Terus kita coba sekarang klik. Oh ya, masih ternyata ya. Jadi memang seperti ini yang bisa dibuat oleh sistemnya ya, karena kata-kata yang kita input ya. Kita coba klik. Nah, jadi misalnya jenis layanan hosting yang menyewakan satu server untuk pelanggan, jadi diketikkan di sini dedicated. Oke, nah seperti itu ya. Kalau misalnya ini coba saya salahkan ya, antar muka CLI gitu misalnya. Oh, tetap bisa ya, tetap bisa. Kalau misalnya saya ubah ZLIU gitu misalnya. Oke, nah the correct word contain 3 letter, jadi hanya 3 huruf, jadi ini 4 huruf ya. Nah seperti itu pembuatan teka-teki silang. Nanti kita coba CLI, oke. Kemudian kita cek crosswordnya. Nah, jadi sudah dapat grade ya. Jadi terakhir siswa akan mengklik cek crossword ya. Tidak ada grade-nya berapa. Ini masih belum mencapai standar ya. Oke, sudah. Demikian langkah-langkah pembuatan game crossword di LMS Melajah ID. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu memberikan permainan bagi siswa supaya tidak bosan membuatkan tugas-tugas ya. Oke, demikian video kali ini. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya.